Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang telah kami buat yang membahas mengenai sejarah gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Nah, sebelum kami masuk di materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami. Nah, perkenalkan, nama saya Maltida Sonia. Saya Emilia Rianti. Saya Herkulana Entiarti. Saya Gios Ibrani. Nah, oke. Baik, kita akan lanjut. Yang pertama di sini kami akan membahas latar belakang, masa awal-awal kedatangan misionaris di Kalimantan, masa-masa tantangan, gereja Katedral Santo Yosef Pontianak, masa perubahan, dan masa baru. Nah, masuk di latar belakang, gereja Katedral Santo Yosef Pontianak di Kalimantan Barat merupakan salah satu pusat keagamaan tertua yang memiliki peran penting dalam perkembangan komunitas Katolik di daerah tersebut. Nah, sejak didirikan pada awal abad ke-20, gereja ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat berbagai kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat setempat. Nah, sejarah gereja ini bermula dengan kedatangan para misionaris Kapusin Belanda yang mendirikan gereja pertama di Pontianak pada tahun 1908. Katolik di wilayah ini pada 17 November tahun 1918 setelah Monsinyur Japa Cepinsus Bos OFMK secara resmi diangkat menjadi katedral. Nah, masuk yang kedua. Baik, selanjutnya masa awal kedatangan misionaris di Kalimantan. Yang pertama itu ada karya misi di Kalimantan Barat. Di daratan belahan Pulau Kalimantan, walaupun masih relatif baru, para misionaris Katolik giat melakukan evangelisasi. Belahan barat seluas 146,760 km ini menjadi daerah tujuan para misionaris Katolik. Nah, sejarah misi Katolik di Kalimantan Barat terekam dalam laporan-laporan para misionaris Ordo Jesuit ketika mereka melakukan perjalanan hingga ke daerah pedalaman Kalimantan Barat. Laporan tersebut diperoleh dari Pastor Sanders yang melakukan perjalanan di Kalimantan Barat dari tahun 1851 sampai dengan tahun 1852. Dalam kunjungannya itu, ia melaporkan bahwa belum saatnya untuk membuka karya misi di Kalimantan Barat. Baik, lanjut yang ketiga. Masa tantangan. Nah, yang pertama ada dampak Perang Dunia yang pertama pada tahun 1914 di daratan Eropa meletus Perang Dunia yang pertama ini. Nah, walaupun peristiwanya jauh dari kepulauan Nusantara, akan tetapi dampaknya menjadi pengaruh kepada karya pastoral para misionaris di Kalimantan Barat ini. Nah, selama Perang Dunia ke-1 ini, tidak ada satu puncuk surat pun dari Belanda serta ada semuanya dalam program yang telah disusun oleh tek-tek tertunda untuk masa yang tidak diketahui oleh banyak orang sampai beberapa lamanya. Yang kedua, bergabungnya bruder-bruder MTB dalam karya pastoral misi di Pontianak. Nah, perubahan pada sistem pendidikan yang dilakukan oleh para misionaris membawa implikasi positif. Walaupun dari satu sisi sistem ini menimbulkan dilema karena metode pewartaan melalui pendekatan pendidikan telah keluar dari konsep awal. Akan tetapi, didasari juga bahwa metode baru yang digunakan dalam sistem pendidikan ini membawa fenomena berbeda. Di mana pada awalnya, pewartaan melalui sekolah secara khusus ditunjukkan bagi mereka yang secara sukarela menerima ajaran Katolik melalui materi pembelajaran di sekolah. Akan tetapi, dengan sistem pendidikan baru, para pelajaran yang bukan beragama Katolik yang mengikuti pendidikan di sekolah Katolik akan mengetahui secara tidak langsung etika agama Katolik, dan diharapkan melalui pemahaman ini akan memberikan dampak positif mengenai pewartaan Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Baik, kita lanjut ke Gereja Katedral Pontianak, yaitu masa-masa awal Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak hingga tahun 1945. Misionaris dapat mengajarkan spiritualitas iman Katolik, karya kesehatan mewujudkan sejak Gereja Katedral masih berstatus gereja stasi Pontianak. Prediksi sebagai gereja misi menjadi label utama yang menyertai perjalanan sejarah hingga dekade-dekade. Berikutnya, pewartaan yang bukan semata-mata mencari jiwa-jiwa baru, melainkan juga melakukan karya amal dan sosial dengan tujuan menyampaikan iman Katolik kepada masyarakat luas yang dijiwai spiritualitas Santo Fransiskus dari Asisi yang membangkitkan hidupnya sesuai dengan Injil dengan cara mengasihi mereka yang miskin, sakit, menderita, dan korban diskriminasi, dipinggirkan oleh kekuasaan dan masyarakat. Karya amal sosial yang dilakukan oleh misi diwujudkan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga melalui pendidikan para kegiatan amal, pewartaan orang sakit. Bentuk-bentuk pelayanan ini menjadi kesaksian yang menjadi sumber pewartaan para misionaris yang telah dimulai oleh Monsinyur Pasifus Bos. Kita masuk ke B, umat gereja Katedral Pontianak. Saat misi masuk di kota Pontianak pada tahun 1908, jumlah penduduk kota diperkirakan sekitar 18.000 jiwa. Penduduk tersebar di seluruh kota Pontianak dan sekitarnya. Dalam laporan para suster SFIC ketika mereka tiba di Pontianak atas undangan perspektif
Penduduk kota Pontianak terdiri dari berbagai suku, orang-orang Eropa dari berbagai bangsa, dan yang terbesar adalah mereka yang berkulit coklat, kuning, dan hitam. Baik, masa perubahan. Masuk poin yang A. Masa-masa perubahan Katedral Santo Yosep Pontianak pada masa 1945 sampai 1060. Berita kemerdekaan Republik Indonesia sesudah terdengar di Pontianak, masyarakat kota Pontianak menyebut dengan penuh sukacita kabar proklamasi yang dilakukan di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kondisi di gereja Katedral Pontianak demikian juga semuanya berjalan normal. Kembali ini ditandai dengan baptisan pertama tanggal 20 Agustus 1945 atas Nansin Lee yang dilahirkan di Pontianak pada tanggal 29 Maret 1945 dan tabisan kedua atas nama Sin Li Hochi yang lahir pada tanggal 1 bulan Juni 1945. Baik, selanjutnya kita masuk pada masa baru. Monsinyur Hieronymus Bumbun OFM Cup menggunakan moto Amor Non Amator atau cinta tidak dicintai, menunjukkan bagaimana karya kasih Allah yang demikian sempurna bagi manusia seringkali belum disadari oleh banyak orang. Nah, merujuk perkataan Santo Fransiskus dari Asisi tentang Amor Non Amator yang mendorong perwujudan pemerintah cinta kasih Yesus, hukum cinta kasih akan dipahami oleh semakin banyak orang, supaya manusia makin sadar bahwa cinta kasih Allah hanya minta satu alasan, yakni cinta kasih. Pada tahun 1972, Monsinyur Herculanus mentabiskan Pastor Petrus Rostandi OFM Cup, Pastor Ignatius Sunarto OFM Cup, dan Pastor Patrick Hartadi OFM Cup menjadi imam di katedral. Selanjutnya, peranan awam dalam pelayanan di gereja. Kemandirian dan kedewasaan umat terlihat ketika awam mengambil bagian di dalam upaya-upaya pembinaan rohani di lingkungan gereja. Partisipasi kaum awam dalam karya kerasulan sudah dimulai sejak gereja Katolik dibangun di Pontianak. Usaha dan upaya yang berkesinambungan ini sangat membantu karya pewartaan misionaris. Nah, baik, masuk di kesimpulan, Gereja Katedral Santo Yosep Pontianak memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perkembangan gereja Katolik di Kalimantan Barat. Didirikan pada 9 Desember tahun 1909 oleh para imam Kapusin dari Belanda. Gereja ini awalnya merupakan pusat paroki Santo Yosep, statusnya kemudian diangkat menjadi katedral pada 17 November tahun 1918. Nah, bersamaan dengan penunjukan Monsinyur Jan Pacifius Bos OFM Cup sebagai Vicaris Apostolik Borneo, Belanda. Nah, sejak saat itu, gereja ini menjadi pusat kegiatan rohani untuk umat Katolik di wilayah tersebut. Nah, seiring dengan pertumbuhan umat Katolik dan kebutuhan ruang ibadah yang lebih besar, gereja mengalami renovasi besar pada awal abad ke-21. Nah, pada tahun 2011, bangunan lama dibongkar dan dibangunlah katedral baru dengan kapasitas sekitar 3.000 umat. Nah, arsitekturnya memadukan gaya Romawi dan Timur Tengah serta menampilkan nomenan khas budaya lokal seperti Dayak dan Tionghoa yang mencerminkan semangat inklusivitas keberagaman yang dianut oleh gereja Katolik di Pontianak. Nah, saat ini Gereja Katedral Santo Yosep tidak hanya menjadi tempat ibadah utama Keuskupan Agung Pontianak, tetapi juga menjadi simbol toleransi, warisan budaya, dan semangat misi Katolik di Kalimantan. Nah, sebagai salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara, katedral ini mempresentasikan komitmen gereja terhadap pelayanan pastoral, budaya lokal, dan persatuan umat beriman di tengah keberagaman masyarakat di Kalimantan Barat. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.